Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Aryansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan atau UAS yang diberikan, dan ini hasil yang saya dapatkan. Baik, di sini saya menggunakan Python. Misalnya saya terapkan di Word, lihat hasilnya. Baik, di sini ada regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, regresi sederhana itu definisinya itu analisis untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel independen X dan satu variabel independen Y. Nah, di sini regresi berganda itu digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen X1, X2, Xn yang mempengaruhi satu variabel independen Y. Nah, kita langsung ke contoh kasus regresi sederhananya. Nah, di sini ada kasusnya itu jam belajar dan nilai siswa, tinggi badan dan berat badan, jumlah iklan dan penjualan. Nah, di sini variabel X-nya itu saya ambil jam belajar, tinggi dan iklan. Nah, variabel Y-nya itu nilai ujian, berat, penjualan. Nah, itu. Baik, kita lihat dulu ini contohnya saja. Nah, untuk contoh kasus regresi bergandanya itu ada gaji karyawan, harga minuman, kepuasan pelanggan. Di sini variabel X-nya itu sambil pendidikan, kopi, rasa, harga, layanan. Sini gaji, harga, rating, kepuasannya. Baik, saya masuk ke regresi sederhananya. Di sini baik kita lihat ada tabelnya itu siswa, jam belajar X, nilai siswa itu Y. Nah, kita lihat itu ada 5 siswa dan kita lihat juga ada jamnya itu, jam belajarnya itu atau X-nya itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Begitu pula dengan nilai siswanya atau Y. 70, 80, 85, 90, 100. Nah, kita hitung rata-rata X dan Y. Kita analisis manual. Baik, untuk rumusnya itu X bar sama dengan sigma, maaf, X per N. Nah, X bar itu sama dengan kita terapkan rumusnya menjadi jam belajar per siswa. Kita tambah semua di jam belajarnya itu dan untuk total siswanya itu jadi N. Maka kita tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Hasilnya 25 per 5 atau N. Itu 25 kita bahagi. Itu 25 bahagi 5 hasilnya 5. Nah, untuk Y barnya itu hasil nilai nilai siswa. Nah, nilai siswanya itu kita tambah semua per N juga atau jumlah siswanya. Nah, setelah kita tambah maka kita mendapat hasilnya yaitu 425 per 5. 425 dibagi 5 hasilnya 85. Maaf, maaf di sini 5. Nah, untuk nilai X dan Y-nya itu 5 dan 85. Baik, kita lihat di sini mencari nilai A intercept dan B kemiringan atau slope dari rumus regresi. Y sama dengan A sama dengan tambah di sini. Y sama dengan A tambah BX. Ini bagian dari rumus yang kita perlukan. Ya, di sini saya menggunakan tabel agar lebih mudah. Baik, di sini kita lihat ya mengenai ini nomornya tadi jumlah siswa X-nya itu dan Y-nya itu nilainya. Nah, kita lihat. Nah, ini dalam kurung X kurang X barnya. Kita bisa lihat tadi Y-nya itu berapa totalnya. Nah, kita lihat Y-nya dikurang, ini kita lihat X-nya. X-nya dikurang X barnya. Nah, makanya menghasilkan 2. Kita lihat X dikurang X bar. Jadi 3 dikurang 5, makanya hasilnya min 2. Begitu pula selanjutnya. Dan untuk Y kurang Y bar itu
Kita lihat dulu Y-nya. Kita lihat Y-nya itu kenapa di sini 15 ada, kita lihat Y-nya itu 70. Nah, kita lihat Y barnya itu 85. 70 kurang 85 adalah 15. Baik, begitu pula selanjutnya. Nah, kita lihat lagi di sini X bar, X kurang X bar, dalam kurung lagi Y kurang Y bar. Nah, kita lihat hasilnya di sini ada 30, 5, 0, 5, 30. Nah, ini kita totalkan. Nah, makanya hasilnya ini ada sigma sama dengan 70. Begitu pula X kurang X bar pangkat 2. Kenapa di sini hasilnya 4 juga? Karena kita lihat dulu nilai X-nya kan 3 dan nilai X barnya itu kan 5. 3 dikurang 5 hasilnya 2. Nah, 2 kan di sini ada pangkat 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, begitu pula selanjutnya. Di sini kita total juga 4, 1, 0, 1, 4. Itu kan hasilnya 10 semua. Nah, kita lihat di sini ada rumus B. Sigma dalam kurung X kurang X bar. Dalam kurung lagi Y kurang Y bar. Per sigma, sigma dalam kurung X kali X bar pangkat 2. Nah, di sini pentingnya ini dalam kurung X kali X bar pangkat 2 dan X kurang X bar dalam kurung lagi Y kurang Y bar. Harus kita miliki dan sigma agar mendapat nilai yang kita perlukan. Baik, di sini kita langsung masukkan saja. Di sini ada B sama dengan 70 per 10 sama dengan 7. Kenapa? Karena kita lihat dulu nilainya. X di sini ini nilai dalam kurung X kurang X bar, dalam kurung lagi Y kurang Y bar. Nah, di sini setelah kita jumlahkan tadi kita mendapat 70. Makanya kita masukkan ke sini. Nah, 70 kurang bagi 10 itu sama dengan 7. Jadi nilai slogan B adalah 7. Nah, di sini kita akan menghitung lagi intercept A. Nah, di sini ada kita lihat di sini A sama dengan Y bar kurang X bar. Itu sama dengan 85 kurang 7 kali 5. Nah, kita lihat di sini Y barnya kan 85 dan untuk X barnya tadi kita dapat 5. Nah, kita sama dengan 85 kurang 35. 35 dari mana? 7 kali 5. Hasilnya 35. Itu 85 dikurang 35 sama dengan 50. Jadi nilai intercept A itu sama dengan 50. Sekarang persamaan regresinya. Y sama dengan A tambah B. Nah, kita lihat rumusnya itu. Berarti mari kita terapkan. Jadi Y sama dengan 50 tambah 7X. Nah, kita lihat. Di sini saya akan menghitung nilai ujian yang kita naikkan sebesar 5 poin. Nah, bagaimana kalau ada siswa yang belajar selama 2 jam? Hitung prediksinya. Baik, di sini ada Y sama dengan 50 tambah 7. Nah, 2 ini adalah dia belajar selama 2 jam. Itu hasilnya 7 kali 2 itu 14. Maka 50 tambah 14. Itu hasilnya adalah 64. Jadi hasil prediksinya itu adalah 64. Baik, mari kita lanjut lagi ke regresi berganda. Nah, kita lihat di sini contoh kasus regresi bergandanya. Kita bisa lihat gaji karyawannya X1 ada 7, 1, 3, 4, 6 dan harga minuman atau X2-nya itu 4, 2, 5, 1, 3 dan kepuasan pelanggan itu ada 6, 1, 5, 2, 4. Nah, kita ke rumus regresi berganda yaitu Y sama dengan A tambah B, B1, X1 tambah B2, X2. Nah, kita lihat tabelnya di sini. Nah, kita lihat di sini ada X1, X2-nya itu
Ini kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini untuk Figma-nya ini total. Nah, kita masukkan harga gaji karyawannya, kita masukkan ada harga minumannya, kita masukkan dan Y-nya tadi di atas dan X1 pangkat 2 kita masukkan. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, kita lanjut ke langkah 2. Nah, di sini susun sistem persamaan normal. Nah, di sini sigma Y sama dengan AN, A dalam kurung N, tambah B1 sigma X1, tambah B2 sigma X2. Di sini kita terapkan saja. 18 sama dengan 5A tambah 21 B1 tambah 15 B2. Dan yang kedua, itu Figma X1 Y sama dengan A Figma X1 tambah B1 Figma X1 pangkat 2 tambah B2 Figma X1 X2. Itu mari kita terapkan. Hasilnya itu 90 21 A tambah 100, ini hasilnya. Serat serat 11 B1 111 tambah 67 B2. Itu kan di rumusnya ada ini 21 X1-nya kita lihat sigma X1-nya. Dan untuk B1-nya kita lihat X1 pangkat 2 itu apa? 111. Begitu pula selanjutnya. Dan untuk bagian tiganya itu ada sigma X2 Y sama dengan A sigma X2 tambah B1 Figma X1 X2 tambah B2 Figma X2 pangkat 2. Nah, mari kita terapkan. 65 sama dengan 15A tambah 67 B1 tambah 55 B2. Jadi hasil totalnya semua ini bakalan masuk ke sini. Ke penyusunan sistem persamaan normal. Nah, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, itu eliminasi dan substitusi. Nah, kita yang pertama itu ada persamaan 1. Persamaan 1 itu 18 sama dengan 5A tambah 21 B1 tambah 15 B2. Nah, persamaan 2 itu 90 tambah 21A tambah 111 B1 tambah 67 B2. Persamaan 3 itu 65 sama dengan 15A tambah 67 B1 tambah 55 B2. Nah, itu adalah eliminasi dan substitusi dari langkah selanjutnya. Nah, baik kita lihat di sini. Nah, eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat persamaan 1 dan 2. Nah, kita kalikan persamaan 1 kali 21. Nah, 300 itu hasilnya 378 sama dengan 105A tambah 441 B1 tambah 315 B2. Nah, untuk persamaan 2 itu kali 5. Jadi 450 sama dengan 105 tambah 55 B1 tambah 335 B2. Nah, kita kurangi lagi. Kurang 72 sama dengan kurang 114 B1 kurang 20 B2. Dan P4-nya itu persamaan 4-nya itu ada 72 kurang 114 B1 tambah 20 B2. Nah, kita eliminasi A dari persamaan 1 dan 3. Kita eliminasi lagi. Kalikan persamaan 1 itu kali 15. Maka kita mendapatkan hasilnya itu 270 sama dengan 75A tambah 315 B1 tambah 225 B2. Nah, persamaan 3-nya itu kita lihat kita kalikan 5. Maka yang kita dapatkan 325 75A tambah 335 B1 tambah 275 B2. Nah, di sini kita kurangi. Kurang 55 sama dengan kurang 20 B1 kurang 50 B2. Maka P5-nya itu 55
sama dengan 20 B1 tambah 50 B2. Nah, langkah 4 itu eliminasi dari B1, dari P4 dan P5. Nah, kita bisa lihat tadi P4-nya itu berapa dan P5-nya itu berapa. Baik, untuk P4-nya itu 72 sama dengan 114, 1 tambah 20 B2. Dan P5-nya itu 55 sama dengan 20 B1 tambah 50 B2. Nah, kita kalikan lagi. P4 kali 20 itu hasilnya 1440 sama dengan 2280 B1 tambah 400 B2. Untuk P5-nya itu kali 114. Maka kita lihat angkanya itu 6270 itu sama dengan 2280 B1 tambah 5700 B2. Nah, kita kurangi. Nah, kita kurangi 6270 kurang 1440. Itu kita kurangi P5 dan P4-nya. Maka kita lihat hasilnya itu 4.830 sama dengan 5.300 B2 kurang 400 B2 itu sama dengan 5.300 B2 kurang 400 B2. Nah, kita lihat lagi. Dan untuk 5.700 B2 dikurang 400 B2 itu hasilnya 5.300 B2. Dan untuk B2-nya itu 4.830 dibahagi 5.300 hasilnya 0,91. Baik, langkah 5. Substitusi B2 ke P4 untuk cari B1. Nah, kita lihat P4-nya itu kan 72 sama dengan 114 B1 tambah 20. Nah, kita lihat tadi B2. Dalam kurung 0,91. Nah, ini hasilnya 72 sama dengan 114 B1 tambah 18 kali 2. Nah, di sini kita lihat 114 B1 sama dengan 72 kurang 18 kali 2. Hasilnya itu 53,8. Kita lihat. Nah, untuk B1-nya sama dengan 53,8 atau 114 sama dengan bagi 114 sama dengan 0,472. Nah, langkah 6 substitusi B1 dan B2 ke P1 untuk cari A. Nah, P1 sama dengan 18, itu 18 sama dengan 5A. Nah, tambah 21 dalam kurung 0,472 itu hasil B1 dan tambah 15 0,91. Nah, itu hasilnya B2. Nah, kita lihat di sini. 18 sama dengan 5A tambah 9.912 tambah 13.000 tambah 13,65. Nah, 5A-nya kita lihat. 18 kurang 23.562 sama dengan minus 5,562. Nah, untuk A-nya itu sama dengan, kita lihat hasilnya, min 5,562 bahagi 5 hasilnya min 1,112. Nah, persamaan regresi berganda akhir itu Y kurang 1,11 tambah 0,47 X1 tambah 0,91 X2. Nah, kita lihat di sini interpretasinya. Setiap kenaikan 1 unit gaji karyawan X1 itu kepuasan naik naik sekitar 0,47 dan setiap kenaikan 1 unit harga minuman X2 kepuasan naik sekitar 0,91. Nah, titik awal A atau nilai dasar kepuasan pelanggan saat X1 dan X2 sama dengan 0 adalah min 1,11. Baik, mari kita langsung sederhananya. Nah, kita lihat di sini.
Untuk NumPy atau NP itu digunakan untuk membuat array numerik dan mengubah bentuk data reshape agar sesuai dengan kebutuhan model regresi. Nah, untuk matplotlib itu payload itu atau PLT di sini untuk membuat visualisasi grafik, scatter dan garis regresi. Nah, kita lihat ini untuk linear modelnya itu kelas dari sedikit lernya. Nah, untuk membuat model regresi linear. Nah, lanjut itu di sini data inputnya, datanya. Nah, di sini X-nya itu adalah variabel independen atau prediktor, yaitu jam belajar. Data diubah menjadi bentuk matriks, kolom, atau reshape. Nah, ini bisa kita lihat jam belajar. Shape itu minus 1,1 karena sedikit lirannya itu mengharuskan fitur input dalam bentuk 2D dan Y-nya itu adalah variabel dependen respon, yaitu nilai siswanya. Kita lihat. Nah, baik, lanjut. Kita lihat lagi di sini. Di sini membuat model regresi linear. Nah, di sini ada model linear regresinya itu kita lihat di sini. Itu membuat objek model regresi linear. Nah, dan untuk model fitnya itu X, Y itu melatih model data dengan data X dan target Y menghasilkan persamaan regresi. Y sama dengan A tambah BX yang tadi saya jelaskan. Di mana A itu intercept konstanta dan B-nya itu slope atau koefisien regresi. Nah, di sini ada slope atau model itu adalah array yang berisi nilai slope kemiringan atau regresi diakses indeks ke 0 karena regresi hanya satu variabel. Kelihatan muka kamu ini. Nah, kita lihat lagi di sini model intercept-nya atau bagian A-nya. Nah, di sini adalah intercept titik potong sumbu Y. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut sudah ke menampilkan persamaan regresinya. Nah, di sini saya menampilkan hasil regresi. Kita print itu hasil regresinya itu dalam bentuk persamaan matematika linear. Nah, untuk formatnya ini kita lihat ini formatnya itu membatasi hasil kedua angka desimal. Baik, kita lanjut ini prediksi nilai untuk siswa yang belajar 2 jam. Nah, kita lihat lagi. Untuk model prediksinya itu kita lihat ini. Nah, di sini digunakan untuk memprediksi nilai Y-nya. Prediksi nilai Y. Atau nilai siswa berdasarkan input baru X kurang 2. Kita lihat seperti tadi. Nah, hasil prediksi itu ditampilkan dalam format 2 desimal. Nah, baik kita lihat visualisasinya itu. Nah, untuk ini PLT atau sketch
Titik scatter itu saya menampilkan titik data asli jam belajar versi nilai. Dan untuk PLT pilot, plotnya itu menggambar garis regresi berdasarkan prediksi model. Dan untuk label, judul, dan grid-nya itu ditambahkan agar grafik mudah dipahami. Dan untuk slow-nya itu menampilkan grafik. Baik, kita langsung saja kita lihat ke grafiknya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini dia persamaan regresi E sama dengan 50,00 tambah 7,00 X. Prediksi nilai untuk 2 jam belajar itu adalah 64,00. Nah, kita lihat ini regresi linear sederhana. Kita lihat. Nah, baik, ini adalah grafiknya. Nah, kita lanjut lagi ke studi kasus dari bergandanya. Nah, di sini eh, nampi dan nampai itu atau nampinya dan pandas itu untuk memanipulasi numerik dan struktur data. Nih, dan untuk untuk modelnya itu digunakan untuk membuat dan menganalisis model statik seperti ordinary least query atau OLS. Dan lanjut ke kita lihat lagi. Untuk di sini datanya. Data gaji karyawan X1, harga minuman X2, kepuasan pelanggan Y. Baik, di sini saya akan jelaskan untuk variabel X1 atau input 1 gaji karyawan. Ini kita lihat X1. Dan untuk X2 itu harga minuman. Dan untuk Y itu kepuasan pelanggan. Nah, kita lanjut lagi. Ini konversi ke data frame. Baik, baik, saya akan menjelaskan ini. Ini membuat struktur data atau struktur data frame untuk kemudahan manipulasi dan kompabilitas dengan model statik. Nah, di sini kita lihat lagi. Kita di sini nambah. Kita lihat lagi ya. Nah, di sini saya menjelaskan add contains itu untuk menambahkan konstan bias atau intercept ke dalam X agar bisa menghitung dalam Y. Nah, kita lihat. Nih. Baik. Di sini buat model dan latih. Kita lihat modelnya itu adalah linear regression. Dan untuk ambil koefisiensi itu kita lihat bagian A itu kan model intercept. Itu untuk interceptnya. Dan B1 sama B2 itu model. Titik sesuai. Tuh.
Dan ini koefisien X1 dan X2. Nah, di sini kita tampilkan persamaan regresi. Baik, ditampilkan persamaan regresinya itu. Nah, di sini saya mencetak persamaan regresi linear dua variabel. Ini dalam bentuk Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Dan di sini menggunakan format ini 2F. Untuk membatasi dua angka di belakang koma. Ini gunanya ini untuk membatasi dua angka di belakang koma. Dan yang terakhir itu saya akan menjelaskan di prediksi contoh gaji karyawan sama dengan 5 harga minuman 4. Nah, di sini X baru itu adalah data baru untuk prediksi. X1 sama dengan 5 dan X2 itu 4. Nah, untuk model titik prediksinya itu menghitung ini. Itu menghitung prediksi nilai Y berdasarkan model yang sudah kita lihat atau kita latih sebelumnya. Nah, untuk menampilkan hasilnya itu, nah, di sini akan kita lihat itu ada hasilnya itu mencetak nilai hasil prediksi dari input ini 5,4. Dan untuk Y prediksi itu karena hasil prediksinya ini untuk Y prediksi 0 itu berupa array. Diambil elemen pertama. Dan untuk ini format agar tampil dua angka di belakang koma. Nah, kita lihat hasilnya saja. Baik, ini hasilnya Y sama dengan -1,12 tambah 0,47 kali 1 kali X1 tambah 0,91 kali X2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.